Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan 2. Di sini saya Fedri Ramadana bersama rekan saya Febi Delista Fadila Indah dan Muhammad Aldi Fishal. Perkenalan awal mengenai pembahasan makalah ini tentang administrasi, di mana administrasi itu adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian mengenai pendidik, di mana pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan terdapat pula mengenai tenaga kependidikan, beda tipis halnya dengan pendidik, di mana tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Kami akan membahas di sini kelompok 5 akan membahas soal pembinaan dan pengembangan administrasi tenaga kependidikan, kenaikan pangkat pendidik dan ketenaga pendidikan, pemberhentian administrasi ketenaga kependidikan, evaluasi kinerja pendidik dan ketenaga kependidikan, serta peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan pertama, pembinaan dan pengembangan administrasi ketenaga pendidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan serta mengoptimalkan potensi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik. Hal ini bertujuan untuk tumbuhnya perkembangan keahlian serta kemampuan setiap tenaga kependidikan sekolah dan madrasah, seperti peningkatan keilmuan, wawasan berpikir luas, profesional terhadap pekerjaan, produktivitas pengajaran meningkat. Menurut Hartati Sukiman, ditinjau dari sudut administrasi yang dilaksanakan secara umum, proses pembinaan dan pengembangan meliputi beberapa hal, seperti berikut: menganalisis kemahiran dan kebutuhan guru dalam mengajar, melalui mengidentifikasi keterampilan kinerja guru, menyusun program-program pembelajaran yang sesuai, melaksanakan riset pendidikan, dan meningkatkan kinerja guru melalui profesional guru dalam mengajar. 2. Melakukan pelatihan pengembangan kurikulum, meliputi sasaran, metode instruksional, media, urutan dan gambaran materi pelatihan yang merupakan kurikulum bagi program pelatihan tersebut, agar guru mahir dalam pengembangan dan pengolahan kurikulum dan pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Mengesahkan program pelatihan guru dengan adanya persetujuan dari unsur instansi yang berwenang. 4. Tahap peningkatan program pelatihan tenaga kependidikan yang menggunakan berbagai teknik pelatihan, misalnya diskusi, lokakarya, dan seminar, dalam rangka pencapaian pengetahuan kepada para peserta program pelatihan. 5. Tahap evaluasi dan tingkat lanjut. Tahap ini sangat penting untuk melihat sejauh mana keberhasilannya atau kegagalannya, aspek yang perlu diperhatikan serta dievaluasi, misalnya kemampuan dan hasil belajar peserta didik, reaksi peserta terhadap program pelatihan, dan perilaku kinerja setelah mengikuti program pelatihan. Dalam hal ini, pengembangan pegawai, banyak cara yang sudah dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan membimbingan berupa petunjuk yang diberikan kepada pegawai pada waktu melaksanakan tugasnya.
Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Lebih lanjut, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Feby Delista Indah. Terima kasih. Materi yang kedua, kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Menurut Sukirman, mengatakan bahwa langkah pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dengan pertimbangan minat, bakat, kemampuan, dan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap personel. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh personal, tetapi juga sekaligus sebagai penghargaan kepada personal yang bersangkutan. Jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat jabatan apapun. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada para pejabat yang memangku jabatan struktur maupun fungsional. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian. Diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta. Diberikan kepada pegawai yang lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki. Selanjutnya, kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum yang bersangkutan mengikuti latihan jabatan. Selanjutnya, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara. Selanjutnya, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang bekerja atau dipekerjakan kepada instansi lain. Selanjutnya, kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan selama pegawai menjalani dinas wajib militer. Dan yang terakhir, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan belajar sesuai dengan surat tanda tamat belajar yang diperoleh. Materi yang ketiga, pemberhentian tenaga pendidikan. Diperhatikan apabila tenaga pendidik sudah melanggar aturan dan meninggalkan tanggung jawab dalam mendidik, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Indikator yang diberhentikannya, melanggar disiplin guru, melanggar kode etik, permohonan pengunduran diri yang bersangkutan, dan pengurangan tenaga atau pensiun. Pemberhentian dapat terlaksana apabila: pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri; kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia; yang ketiga, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi; yang keempat, pemberhentian karena adanya pelanggaran; yang kelima, pemberhentian karena meninggalkan tugas; dan yang terakhir, pemberhentian karena meninggal dunia. Materi keempat, evaluasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengolahan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu
dalam rangka mencapai kinerja secara maksimal yang dapat pada peningkatan prestasi pendidik. Tujuan pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, menentukan tingkat kompetisi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan suatu keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurangnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkaitan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta untuk penghargaan lainnya. Materi yang kelima, peranan guru dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. 1. Pengambilan inisiatif dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua, guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda berupa pengetahuan. Yang ketiga, wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi suatu masyarakat. Yang keempat, guru harus menjaga agar disiplin tetap tegak. Yang kelima, pelaksana administrasi pendidik. Guru bertanggung jawab akan kelancaran jalannya kependidikan dan harus melaksanakan kegiatan administrasi. Yang keenam, pemimpin generasi muda. Guru beberapa sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Yang terakhir, penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala pengembangan kemajuan dunia sekitar pada masyarakat. Sekian materi dari kelompok 5. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.